Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes di pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat 21 serta ayat 34 sampai ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-21 bersaksi kepada kita demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyatakanlah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." "Tuhan, nyatalah sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-42 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan ini,
perempuan itu. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dari Dia. Kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pesan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pendeta Mary Lopulalan Malau. Saya melayani di GKI Gunung Sahari. Senang pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Saya mau cerita Bapak Ibu bagian kecil dari kehidupan saya. Jadi ayah kami, papa saya itu meninggal ketika saya di dalam perut. Jadi mama mengandung saya umur 4 bulan. Papa meninggalkan ketiga orang kakak saya dan saya di dalam perut mama. Ketika saya lahir, saya tumbuh tanpa kehadiran ayah karena ibu saya tidak menikah lagi, single parent, membesarkan kami semua. Pada waktu itu ada satu hal yang saya rasakan, yaitu kebutuhan untuk memiliki figur ayah, seorang pelindung bagi saya. Di rumah saya tidak mendapatkannya. Karena itu saya mencari sosok pengganti. Saya menjadikan om saya, adik dari mama saya yang pada waktu itu sering datang, kemudian memberikan perhatian, sehingga saya mengatakan saya seorang Batak, begitu ya. Saya itu anak tulang, saya itu anak om saya. Itu yang selalu saya katakan, menggambarkan bahwa saya punya sosok ayah pelindung, yaitu om saya. Tetapi ketika om saya sudah menikah, kemudian punya anak, pada waktu itulah saya merasakan satu peristiwa patah hati gitu ya. Ternyata saya itu bukan anak om saya. Dia bersama dengan keluarganya di Jakarta, saya bersama dengan mama saya di Sukabumi. Jelas bahwa saya tidak punya bapak. Perasaan tidak memiliki pelindung membuat saya merasa sedih, dan pada waktu itu saya sangat tidak suka melihat pemandangan kalau ada seorang bapak menuntun anaknya bersama dengan anaknya. Pada waktu itu saya sangat iri, saya benci melihat itu semua. Bahkan pada waktu itu sempat saya bertanya kepada Tuhan, kenapa sih saya itu nggak punya bapak? Waktu ketika saya berantem sama teman, saya menangis hebat, bukan karena pertengkaran kami, tetapi merasa tidak ada pelindung bagi saya. Waktu itu adalah masa-masa yang suram. Jadi merasa tidak memiliki pelindung. Ada sebuah kehausan figur seorang ayah membuat saya menyalahkan Tuhan. Membuat saya tidak merasa bisa menikmati hidup. Bapak Ibu, tiap orang itu rasanya punya kisahnya masing-masing. Dalam kehidupan ini kita bisa melihat bagaimana pengalaman masa lalu seseorang bisa menghadirkan seseorang dalam keberadaannya saat ini mengejar sesuatu untuk memenuhi ruang kosong di dalam hatinya. Mungkin kita melihat ada seorang ketika masa kecil itu sering dibanding-bandingkan, maka kemudian dia tumbuh haus akan pengakuan, haus akan penerimaan, sehingga dia melakukan banyak hal agar dia merasa diterima, agar dia merasa diakui. Atau ketika seseorang dalam kehidupannya di masa kecil susah sedemikian rupa, banyak hal yang dia alami dalam kesusahan, sehingga kemudian dia hadir mengejar banyak upaya. Dia haus untuk memuas kebutuhan materi dan banyak lain yang bisa kita tunjukkan. Ketika seseorang dalam alam bawah sadarnya terdorong untuk melakukan sesuatu, memuaskan rasa haus di dalam dirinya, memenuhi ruang kosong yang dimilikinya. Alam bawah sadar ini berbahaya Bapak Ibu kalau kita tidak tanggapi dengan bijaksana, karena kita cenderung melakukan yang pada akhirnya kita rasakan itu malah merugikan kita. Jadi kita harus sebenarnya menyadari apa sih di dalam diri saya, kehausan semacam apa sih yang membuat saya melakukan ini dan itu, ruang kosong apa
seperti ini dan seperti itu. Dalam bacaan kita tadi di Injil Yohanes, kita melihat suatu figur perempuan Samaria. Kalau kita perhatikan, perempuan Samaria itu nampaknya juga punya persoalan di dalam dirinya. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa dia telah bersuami 5 kali. Artinya pasti pada waktu itu di masa di mana perempuan tidak sama berharganya dengan laki-laki, perempuan ini adalah seseorang yang telah diceraikan oleh pria selama 5 kali. Pasti di dalam dirinya terjadi banyak hal, pergumulan, merasa tertolak, merasa tidak dihargai, merasa membutuhkan pengakuan, atau juga mungkin ada kerinduan memiliki pelindung. Nah, pada waktu itu prialah yang dianggap di tengah masyarakat. Hingga ketika pernikahannya pertama gagal, suaminya menyeraikan dia, memberikan surat cerai, dia mencari lagi, mencari perlindungan, memenuhi kebutuhan jiwanya tadi, hingga dia menikah untuk kedua kali, diceraikan, dia menikah untuk ketiga kali, diceraikan, keempat kali diceraikan, kelima kali diceraikan. Jadi kita bisa bayangkan kondisi mental semacam apa yang dialami perempuan Samaria ini. Dia mengalami kekeringan jiwa, rasanya itu masuk akal. Dia mengalami kerusakan gambar diri, rasanya mungkin. Karena bukan hanya perceraian tadi yang telah mengubah hatinya, tetapi pasti respon lingkungan di mana dia ada juga telah merusak dirinya. Orang akan berpikir, ini orang gak setia, mudah menghakimi. Kita gak tahu persoalannya dengan percis, tetapi rasanya wajar kalau lingkungan, khususnya lingkungan pada waktu itu, yang sangat menekankan akan kesetiaan, dia menjadi seorang yang berdosa. Karena itu perempuan ini nampaknya mengalami kepahitan. Dia tidak lagi mungkin masuk dalam persekutuan umat. Dia memilih untuk keluar. Hingga pada waktu itu dikatakan Tuhan Yesus menemuinya mengambil air di sumur Yakub yang dikatakan itu jauhnya 1 kilometer dari kota Sirhar. Jadi dia pergi mencari tempat di mana dia bisa mengambil air tanpa berjumpa dengan orang yang mungkin akan menegurnya, mungkin akan menghakiminya, mungkin membuat dia merasa terluka lebih dalam lagi. Dan karena itu di sini kita bisa membayangkan betapa tidak mudahnya menjadi perempuan Samaria tadi. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun kita bisa merasakan ada banyak hal terjadi di dalam diri kita. Tidak mudah menjadi kita dengan segala beban-beban yang ada yang membuat kita merasakan benar apa itu kekeringan jiwa. Hidup tetap berjalan, tetap dilakukan, tetapi tidak ada sukacita di dalamnya. Menarik di sini ketika itu semua terjadi, Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan Yesus menyapa perempuan Samaria tadi. Padahal di benak perempuan Samaria tadi tidak mungkinlah seorang Yahudi bercakap-cakap dengannya. Apalagi dia adalah seorang rabi, seorang guru yang pada waktu itu bercakap dengan perempuan saja dianggap tidak baik, apalagi bercakap dengan perempuan Samaria. Tetapi Yesus dalam percakapannya menggambarkan bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria ini, yaitu kasih Allah. Tuhan Yesus menggambarkan kepada perempuan Samaria ini bahwa Allah dalam dirinya yang digambarkan seperti sumber air hidup itu hendak diberikan kepada si perempuan tadi. Tuhan Yesus mengajak perempuan tadi untuk menyambut anugerah yang berasal dari Tuhan tadi. Ternyata Tuhan tidak seperti gambaran banyak agama yang bicara hukuman atau berkat saja, tetapi Allah sekalipun mengenal bahwa umatnya bukan umat yang sempurna, tetapi itu semua tidak menghalanginya memberikan berkat. Allah menjumpai siapa yang berdosa, sebab dia hendak memulihkan dalam kasih-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Tuhan Yesus tawarkan tadi menjadi satu yang disambut oleh perempuan itu ketika Yesus mengatakan percis
sebenarnya betapa tidak sempurnanya hidupnya. 5 orang suami telah menceraikannya, dan karena itu pada waktu itu dia hidup bahkan di dalam dosa bersama dengan pria yang bukan suaminya. Tuhan Yesus menunjukkan percis bahwa dia tahu apa yang dilakukannya, tetapi Tuhan tidak berhenti mengasihinya. Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat yang mau menebus seorang berdosa untuk dipulihkan. Karena itu dia kemudian yang semula datang ke sumur Yakub tadi untuk mengambil air, mendapatkan satu pemulihan yang luar biasa dalam kehidupannya, hingga di ayat ke-28 dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Coba kita bayangkan, semula dia datang jauh-jauh itu untuk mencari air di sumur Yakub, tetapi ketika dia menemukan sumber air kehidupan tadi, apa yang dia anggap penting semula tidak lagi sama berartinya. Dan kalau kita perhatikan, sebelumnya dia pergi menjauh dari komunitas karena keberdosaan yang dimilikinya. Kini dia malah datang ke kota untuk mewartakan kepada semua orang dengan berkata, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Yang diperbuat itu bukan prestasi, yang diperbuat itu dosa, tetapi dia bersaksi sedemikian rupa bahwa dalam keberdosaannya Allah mengasihinya, dan itu kabar baik yang mau diwartakannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa melihat di sini contoh bagaimana seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan bisa melihat kehidupannya dengan perspektif yang berbeda. Yang sebelumnya dianggap stressful, dianggap beban, dianggap memalukan, tetapi karena kasih Allah yang melimpah, dia bahkan memakai pengalaman buruknya, kesalahan pikir dan kesalahan perbuatannya untuk menggambarkan betapa Allah sungguh luar biasa dalam kasih-Nya. Dia bersaksi berdasarkan semua kesalahannya, kasih Tuhan yang tak terbatas. Di sini benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, seseorang yang telah menerima sumber air hidup tadi, Allah tadi dalam kehidupannya, menjadi seseorang yang dapat mengalirkan kasih tersebut kepada setiap orang yang menjumpainya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perubahan perspektif membuat seseorang berbeda. Ada seorang perempuan yang bernama Maria Donna. Dia anak tunggal dari Bapak Paul dan Ibu Sisilia. Katakan bahwa dia adalah seorang anak dari keluarga terpandang karena Ibu Sisilia ini ternyata sepupu pemilik jarum, gitu ya, orang kaya besar nih, orang hebat. Sekolahnya SMA itu di Port, kuliah S2 di Chicago. Jadi dia orang pintar, dia orang kaya, yang mungkin kalau orang pada umumnya berpikir dia akan terus melanjutkan usaha orang tuanya atau keluarganya dalam kelimpahan, dalam kekayaan, kesenangan hidup dan lain-lain. Tetapi ternyata Maria Donna ini memilih jalan yang berbeda. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga dia memilih di tahun 2018 untuk menyerahkan dirinya menjadi biarawati. Suster Lucy Agnes itu namanya kemudian. Dia meninggalkan apa yang penting buat banyak orang karena dia melihat bahwa ada sesuatu yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam sikap seperti ini kita bisa melihat bagaimana seseorang dalam keberadaannya bisa melihat kehidupan dengan cara pandang yang berbeda, memakai hidupnya dengan cara pandang yang berbeda. Dia mau mempersembahkan dirinya untuk mereka yang terlupakan, yang terabaikan, mereka yang miskin, mereka yang terlantar. Dia mengikuti jejak Ibu Teresa. Saya mengambil contoh ini untuk menggambarkan bagaimana ketika seseorang memiliki sumber air hidup di dalam dirinya, dia bisa melihat bahwa dulu yang orang anggap penting, yang enggak orang kejar karena kehausan yang menguasai diri, ternyata bisa hanya sekedar alat yang bisa kita gunakan atau kita tidak gunakan dalam kehidupan ini.
kekayaan, kekuasaan, popularitas, dan lain-lain itu hanya alat memaknai kehidupan. Oleh karena itu bukan tujuan dari kehidupan kita. Ketika orang dalam alam bawah sadarnya beraktualisasi dengan segala luka-luka yang dimilikinya, maka dia akan menjadi keliru dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini di Minggu Prapaskah ini kita diajak, mari sadari kondisi batin kita. Hal-hal yang ada di dalam diri kita yang telah mendorong kita untuk beraktualisasi mungkin jauh dari kebenaran firman, jauh dari panggilan yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan sejak semula. Mari kenali itu, hingga hidup kita tidak terperosok lebih dalam lagi dalam hal-hal yang semu, yang kita pikir kita kejar untuk memuaskan diri kita, tetapi kepuasan itu semakin jauh rasanya. Mari kita undang Allah tetap tinggal di dalam diri kita, sehingga apapun yang kita kerjakan itu adalah bentukan luapan sukacita. Apapun yang kita lakukan itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Sebab bukankah dikatakan seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, kita adalah bagian dari karya Tuhan untuk menyemai banyak jiwa, membawa banyak orang mengalami berkat Tuhan, damai sejahtera. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur pada saat ini kita masih datang dalam ibadah. Bersyukur karena ada kerinduan yang mendorong kita hadir di sini. Biarlah itu senantiasa kita pegang, di mana kita mau hidup bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari kita di depan dengan segala pergumulan yang ada dengan sebuah keyakinan. Tuhan memakai seluruh kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikannya bagi diri kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus